Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya sampaikan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menyelesaikan materi kelima sampai akhirnya tiba di materi keenam, dan ini merupakan materi yang terakhir ya terkait pengendalian bahaya. Oke, langsung saja ya saya mulai untuk mempersingkat waktu. Nah, terkait materi pengendalian bahaya. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa poin ya mengenai strategi untuk mengendalikan bahaya dalam kegiatan penebangan kayu. Nah, yang pertama adalah menghilangkan sumber bahaya atau mengurangi dosis bahaya. Nah, ini saya ambil contoh ya. Kalau misalkan pada saat kita melakukan penebangan, biasanya tunggak pohon bekas penebangan itu kan runcing ya. Itu kan dia bentuknya runcing. Nah, itu bisa saja berbahaya kalau misalkan ada seseorang yang terjatuh kena bagian yang runcing, bisa saja dia kena kaki kemudian tertusuk atau terluka. Nah, menghilangkan sumber bahaya tersebut atau mengurangi dosis bahaya dimaksudkan di sini ya. Kita kalau misalkan kita selesai menebang, kita sampaikan kepada operator untuk tidak meninggalkan bagian yang runcing. Kita suruh untuk didatarkan ya. Untuk didatarkan ataupun dihilangkan. Nah, itu sudah termasuk salah satu cara kita menghilangkan sumber bahaya ataupun mengurangi dosis bahayanya gitu. Terus yang kedua, menggunakan alat kerja lain yang memberikan potensi bahaya yang lebih kecil. Nah, ini maksudnya seperti ini. Saya ambil contoh. Misalkan ada operator chainsaw, mungkin postur tubuhnya sedikit berbeda dengan yang lain. Mungkin saja dia, maaf ya, dia lebih kecil dibandingkan yang lain. Kita tidak boleh menyamakan ya, kita memberikan chainsaw dengan ukuran atau berat yang sama dengan dia, padahal dia postur tubuhnya kecil. Boleh saja ya, kita beli ukuran chainsaw yang mungkin lebih ringan gitu, kita sesuaikan dengan ukuran tubuhnya. Nah, ini yang dimaksudkan dalam poin B. Kemudian yang C, mengisolasi bahaya. Saya ambil contoh ya. Misalkan getaran yang dihasilkan oleh motor pada chainsaw merupakan bahaya yang mengancam keselamatan dan kesehatan operatornya. Agar getaran tidak menyebar, maka alat peredam atau getarannya atau ya disebut dengan vibration device pada chainsaw harus selalu terpasang. Jadi kita ya untuk menghilangkan getaran tersebut ya, kita boleh menggunakan alat peredam. Yang keempat, pengendalian waktu pelepasan bahaya. Ini saya berikan ilustrasi lagi ya. Misalkan pohon yang rebah merupakan salah satu contoh bahaya yang nyata dalam kegiatan penebangan. Menebang pohon memerlukan kemampuan pandangan yang bagus. Oleh karena itu, saat sore hari atau cuaca mendung yang menyebabkan operator tidak dapat melihat dengan jelas area kerja di sekitarnya, kegiatan penebangan harus dihentikan. Nah, ini contohnya pada pengendalian waktu pelepasan bahaya. Kemudian pengendalian arah dan jarak. Saya kasih contoh lagi. Dalam kasus penebangan kayu, orang lain yang tidak berkepentingan dengan kegiatan penebangan tidak diperkenankan berada dalam area yang berjarak kurang dari 2 kali tinggi pohon yang ditebang. Hanya orang-orang tertentu yang diperkenankan, seperti operator chainsaw, asisten atau helper, supervisor, trainer atau peserta training. Jadi kalau misalkan ini kan pengendalian ya, mengendalikan arah dari, atau misalkan kita memberikan plang ya, atau misalkan plang, misalkan ada areal penebangan, kita berikan plang atau tanda dilarang memasuki areal ini gitu. Kemudian pemasangan pelindung pada sasaran. Nah, ini saya ambil contoh lagi. Dalam kasus penebangan menggunakan chainsaw, ya, operator harus menggunakan alat pelindung diri untuk melindungi dirinya dari paparan sumber bahaya yang ada di sekitar kegiatan. Untuk menghindari bahaya kebisingan, operator chainsaw menggunakan alat pelindung telinga. Untuk menghindari dari bahaya kontak kaki dengan rantai chainsaw, operator harus mengenakan celana pelindung dan seterusnya. Ini artinya bahwa kita memakai helm karena kita ingin melindungi kepala kita. Jangan sampai kita menggunakan helm tapi tidak tepat pada sasarannya. Atau misalkan kita menggunakan sarung tangan padahal kita tidak sedang bekerja untuk kegiatan yang membahayakan tangan, misalkan seperti itu. Kemudian perkuat sasaran. Contohnya, operator chainsaw harus memiliki kondisi kesehatan yang baik. Untuk itu, operator tidak boleh hanya memperhatikan jumlah makanan, tetapi harus mengkonsumsi makanan yang bernilai gizi tinggi setiap harinya. Kemudian ada tanggap darurat. Contohnya,
Dalam kegiatan penerbangan, SOP untuk kejadian tanggap darurat perlu disiapkan. SOP tersebut menjelaskan siapa yang bertanggung jawab terhadap proses evakuasi, bagaimana evakuasi dilakukan, bagaimana koordinasi dilakukan, dan bagaimana pertolongan pertama yang harus diberikan pada korban. SOP ini akan memperkecil nilai kerugian atas kecelakaan kerja yang mungkin terjadi. Kemudian ada rehabilitasi. Strategi yang bersifat kuratif ini bertujuan memulihkan sasaran yang terdampak oleh bahaya. Misalnya, setelah korban sembuh dari luka-lukanya perlu dilakukan rehabilitasi agar korban benar-benar pulih seperti sedia kala. Kemudian ada asuransi. Memiliki asuransi pada dasarnya berarti bahwa seorang operator telah memiliki pelindung yang akan ikut menanggung biaya kerugian yang mereka derita jika terjadi kecelakaan. Saat ini ya sudah banyak sekali pekerja saat ini semua pekerja di Indonesia menggunakan BPJS ya. Nah, BPJS ini juga merupakan salah satu asuransi ya. Jadi teman-teman nanti kalau sudah bekerja wajib memiliki BPJS sebagai asuransi kesehatan dan keselamatan teman-teman bekerja gitu. Nah, mungkin itu dulu ya untuk bagian pengendalian bahaya. Semoga teman-teman paham. Boleh kita lanjutkan dan kita diskusikan di grup.